Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Unila dengan NIM 053535416 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada tugas kali ini, saya diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. 1. Input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan dan minuman. Yang kedua ada pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Contoh formatnya seperti ini. Yang ketiga ada menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Yang pertama ada diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Yang kedua ada penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Yang keempat ada mencetak struk pesanan. Program juga harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran. Tampilkan informasinya pada dalam struk pembayaran. Nah, di sini saya sudah membuat kelas bernama menu ya. Kelas ini berfungsi sebagai template atau cetakan untuk membuat objek makanan dan minuman di restoran. Jadi di sini ada 3 atribut: nama untuk menyimpan nama menu, harga untuk harga satuannya, dan kategori untuk membedakan apakah itu makanan atau minuman. Lalu di bagian konstruktor ini nanti kita isi nilai dari ketiga atribut itu waktu objeknya dibuat. Selanjutnya saya juga di sini sudah membuat kelas main. Program diawali dengan membuat objek scanner supaya bisa menerima input dari pengguna. Scanner ini nanti dipakai untuk membaca nama pesanan, jumlah, sama jawaban promo dari user. Setelah itu di sini saya membuat 2 array, satu untuk makanan dan satu lagi untuk minuman. Jadi tiap menu dibuat dengan konstruktor menu. Misalnya menu nasi liwet 25.000 makanan. Artinya nama menunya itu nasi liwet, harganya 25.000, dan kategorinya makanan. Lanjut kita scroll ke bawah. Bagian ini buat nampilin semua daftar makanan dan minuman ke layar. Kita pakai perulangan for agar tidak perlu mengetik satu-satu, jadi hasilnya nanti rapi seperti daftar menu di restoran beneran. Nah, kita scroll lagi. Di sini pengguna disuruh memasukkan beberapa menu yang mau dipesan, maksimal 4. Terus kita buat array pesanan nama dan pesanan jumlah untuk menyimpan nama dan jumlah masing-masing pesanan. Nah, loop ini bakal jalan sesuai jumlah pesanan. User ngetik nama menunya, lalu beberapa porsi yang mau dipesan. Nah, selanjutnya kita hitung total harga dengan memanggil fungsi hitung harga. Ini ya.
Fungsi ini bakal nyari nama menu yang cocok di daftar makanan atau minuman, terus ngambil harganya dikali jumlahnya. Dengan begini, user bisa mengetik nama menu pakai huruf besar atau kecil agar tetap terbaca. Pada bagian ini, setelah totalnya didapat, kita tambahkan pajak 10%. Lalu biaya servis 20.000, dan kalau total belanja di atas 100.000 otomatis dapat diskon 10%. Nah, pada bagian ini program bakal mengecek apakah total pembelian lebih dari 50.000 atau tidak. Jika iya, muncul pesan promo beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman. Lanjut ke bawah sini. Nah, pada bagian ini, jika pengguna menjawab ya, maka dia bisa menentukan minuman apa yang mau dijadikan promo. Misalnya es doger sama dengan 2. Artinya beli 2 es doger dapat 2 gratis. Program otomatis ngurangin total bayarnya sesuai harga minuman yang dipilih. Nah, pada bagian ini menampilkan slip pembelian lengkap dari semua pesanan beserta total pajak, servis, diskon, dan total bayar akhirnya. Langsung saja kita run ya kodenya. Nah, di sini sudah ada daftar menunya ya, makanan, minuman, dan di sini sudah ada masukkan jumlah menu yang dipesan. Kita pesan 4 ya, klik enter. Nah, di sini pesan 1. Nah, di sini pesan 1, nama menunya apa? Saya mau memilih contohnya nasi liwet ya. Klik enter. Jumlahnya saya mau 3. Enter lagi. Lanjut pesanan kedua, saya mau ini contohnya ya, petis ayam. Enter lagi. Jumlahnya saya mau 2. Enter. Pesanan ketiga, saya mau ambil dari kategori minuman, contohnya aja. Enter. Jumlahnya saya mau 2. Lalu pesanan keempat, saya akan memilih ini contohnya. Enter. Jumlahnya saya mau 2 juga. Enter. Nah, di sini sudah ada struk pembayarannya. Di sini ada nasi liwet 3, petis ayam 2, es cendol 2, es doger 2. Ini total pesanan saya 183.000. Pajaknya 10%, servisnya 20.000, dan saya mendapat diskon 10% karena pesanan saya melebihi 100.000. Nah, karena saya juga pesanannya melebihi 20.000, otomatis saya mendapat promo beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman. Sini ada tulisan gunakan promo ini atau tidak. Saya akan tulis ya, lalu enter. Nah, di sini masukkan nama minuman untuk promo, contoh es doger 2. Saya mau air mineral aja. Enter lagi. Nah, di sini sudah keluar ya, total bayarnya Rp195.000. Jadi kesimpulannya, program ini memanfaatkan konsep array, kelas dan objek, metode, dan kondisi if untuk membuat sistem kasir sederhana tapi interaktif. Kita bisa input pesanan sendiri, program menghitung otomatis, bahkan bisa menerima promo. Program ini cocok banget buat simulasi restoran digital sederhana berbasis Java. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.